Salawat beriringkan salam kita sampaikan kepada Allah. Semoga tercurahnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang Maha Kuasa, pada sore ini kita dapat berkumpul di sini untuk menghadiri pembukaan pameran yang tema besarnya adalah Insight Color Cube dengan subtemanya adalah Limit. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Wali orang dua yang saya hormati Bapak Januar, Bapak Syahrul Usman saya Bapak Insinyur Jizal. Barangkali tidak semua undangan berjalan dengan baik, tapi berkat rasa cinta kita dan rasa silaturahmi kita yang besar mengumpulkan kita di sini hadir pada pameran ini, pada seniman peserta dari Insight Color Cube dengan tema Limit. Rekan-rekan dan teman saya, terima kasih sudah menghadiri acara ini. Nanti akan kita dengarkan beliau orasi budaya nanti itu berhadir di sini. Lupa pada rekan-rekan kami dari SMK Negeri 8 Padang dan anak-anak saya, karena saya sudah lupa, mohon maaf, dia bisa menghadiri acara ini. Dan yang pertama saya baru berangkat PNS, berarti hampir 30 tahunan. Akan nama-nama peserta pameran ini saja, nanti karyanya bisa Bapak lihat di atas nanti. David Kurniawan, Erlangga, Ferdian Ondira, Imam Teguh, Irwandi, Ismet, kemudian saya sendiri, kemudian Rian Fernandes dan Wahyu Ilham. Dikatakan baik, bisa mempresentasikan karyanya juga dengan baik ke audiensnya. Yang cukup baik, yang satu-satu yang kita miliki, cuman tapi entah kenapa dari hasil pencarian saya muter-muter ada yang 69, kalau 69 itu Anju namanya, kemudian 99 nama Tuhan, nggak mungkin saya gunakan. Jadi 89 juga menarik, 89 itu menarik, kata-kata ganjil. Tinggal di blok B8 nomor 9, B8 nomor 9 itu 89 aja, jadi diringkas di 89 jadi. Kemudian karena kita dari beragam penikmat seni rupa, ada kata studio di sana. Setelah itu nggak ada tempat ritual seni rupa yang lain lagi. Karena untuk presentasikan karya itu banyak faktor, ada ruang, ada apa lagi, banyak investasi, belum tentu itu akan menghasilkan uang. Saya cuma bagak-bagak aja ini buat ini, karena rasa kecintaan saya luar biasa terhadap
seni rupa, karena background saya dari seni rupa. Meskipun saya dari seorang pendidik, tapi 50-50 saya lebih dikenal di luar sebagai seniman. Para seniman-seniman yang hadir, terima kasih banyak. Para senior saya, kalau semua orang menganggap itu sulit, tidak akan ada ruang-ruang seperti ini, tidak akan terayomi generasi-generasi muda. Makanya di pameran Kembali di tahun 1999 itu opini Z itu kan anak-anak muda semua yang bertinggi itu, UNP, Sinupa UNP, isi Yogyakarta dan isi Barang Panjang oleh orang-orang yang sudah agak pro di bidang ini, perjalanan sudah panjang. Tema limit itu batas. Seniman tergelitik atau terusik karena Norwegia yang hampir semua tidak ada Islamnya masih tetap menentang itu, karena rasa kemanusiaan mereka terusik karena genosid itu. Nah, nanti mereka bapak-bapak lihat nanti akan masing-masing karya-karyanya, bagaimana mereka menerjemahnya, menginterpretasikannya dengan kasus yang sedang berkembang. Ini anak saya nulis Novita yang pertama PB S2, katanya kalau dari pikiran apanya, dari Brian O'Doherty gitu, bawahnya white cube itu sebenarnya dasarnya adalah ini pus putih itu adalah galeri gitu. Tapi dia penulis ini mengatakan kalau kita 89 bukan white cube, kalau karena kita banyak beragam, banyak aspirasi, banyak hal yang gagasan yang kita curahkan, banyak seniman latar belakang, itu maka tidak white cube, color cube. Ya apa? Siapa yang buka? Saya bingung banyak, dari tema budaya sampai kemana saya cari orang. Teman-teman saya banyak juga di luar. Kalau saya lihat ada karena budaya menurut saya penting, bukan saya karena orang budaya itu terlalu luas ya. Karena orang sekarang banyak juga yang kurang berbudaya. Perlu apa yang mohon maaf jika ada salah kata, jika ada yang mau didiskusikan nanti kita diskusi setelah ini. Mohon maaf jika salah ada kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Haji Nasrul yang telah menyampaikan sambutan sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan dari acara Insight Color Cube pada hari ini. Mudah-mudahan acara kita Insight Color Cube akan ada setiap tahunnya dan menjadi agenda rutin dengan berbagai tema yang akan diangkat nantinya. Ya, oleh seniman Bapak Kemal Guci. Kepada Bapak Kemal Guci disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan doa syukur kepada Allah SWT. Diketuk pintu hati kita, jiwa kita melangkah menuju galeri wapang sini. Kenapa yang lucu? Mereka sujud pada dia dan terluput dari itu. Dia berdiri. Seluruh seni budaya berada di luar negeri hancur semuanya, tetapi silih sekali bukan begitu. Maaf ya, saya kurang kritik.
Indonesia yang berkata maksudnya orasi budaya ini kan bebas Pak, tapi maaf Pak, beliau lama jadi pandai bodoh kan, kok salah mau berbicara, bukan salah mau kata orang tua dulu yang bersampaikan yang ambu yang punya ilmu. Jadi saya menarik seulas sedikit ya, tapi bahasa Inggrisnya nggak lancar, tapi adalah 89 punya sejarah di Piaman Malawi di Cuma. Kaya, betul sih kalau mau beli kaya di sini dari kampung 6.000 bahkan. Orang yang berjalan selalu mencari kebenaran dan penuh sampai hayat saya. Lalu saya coret dengan warna-warna saya tulis dengan kata-kata yang sekumpul, kata-kata tidak pernah buku. Cuma saya nggak bisa berbicara buku seperti Bapak menulis, cuma saya bahasa bisa. Orang dulu ya, nah nangka di jangan pituah Indua Jaya, pacigang mana, pituah mama pacigang. Pakwa guru nama tolak macu pecigang tigo kapakan jadi bumi sakti tidak jadi luwe amalkan selamai dunia kecilat kata orang dulu penyelesaian abad yang besar. Itulah orang Minang. Sekarang kita semua orang Minang mengamalkan ada sejarah. Sekarang yang ada orang Sumatera Barat, orang Padang, orang Peman, orang Makassar. Jadi kembalilah, binalah jadi saya. Apalagi Pak Gunung Tompak yang paling mengasih dalam pemerintah dalam Wadikoro. Wadikoro yang tahu pikan warganya, Wadikoro lapor negari, wali negari lapor ke bupati, bupati lapor ke gubernur ke presiden. Tahu itu kan? Makanya binalah jadi saya. Bimbinglah mereka, pangkulan lapor. Berarti lagi ke hulu bawah orang anak kata dia aku yang dicari di hulu tidak bisa lagi menampak sudah mencari di ayunan jadinya di hulu Marapi atau di Singgalang mambusik di bumi minum nama siap dari candi cempoyan ya pada mama jadi pandai ulama apalagi adik saya wali negari Sungai Buloh. Kalau bakato Sungai Buloh, ini beli kato di pembuluhan, berbuluh dia minyak murid Nabi Lona. Aku pernah buluh macam itu. Aku nak tahu, aku nak batu. Aku jadi gabuang nak kalau aku, pucuk gabuang, aku buluh nak tu. Dia mana pun. Kok lamang macam itu nak. Yo lamang nanado di muka kuliner di bukan di buluh. Lamang. InsyaAllah lemang lebih dapatkan ke pusat sebagai dia menangkan sejarah masa itu tapi memasak pertama sebelum pulang dia saya mau salut sahabat saya senior saya semua pada dia. Kalau menurut cerita galeri didirikan di Sumatera Barat pribadi yang mempunyai itu ini saudara saya di tahun 60 di Sumatera Barat. Kalau galeri yang ada di Taman Raya sektor negara yang punya pangkas merah. Tapi yang saya cintai dengan pembinaan di luar pemerintah dengan ikhlasnya dia mengorbankan jiwa raganya. Bapak Nasrul itu saya suka. Dia tetap sayang manusia banyak asal Tuhan sayang pada menyambung generasi menjadi orang berjiwa halus. Itulah katakan sini pendapat dia atau tidak kata saya kata orang dulu surau maaf ya bukan tinggi itu cipta orang lamun maaf sindahnya alam antara ini sunyi-sunyi alam masa. Ketika saya menulis 2002, sunyi-sunyi itu dah lama. Kata orang, ketika alam sunyi tak bergerak angin tak ada, burung tak berkicau,
lalu koko ayam bersenja. Malam hari masa itu berceloteh tupai. Mereka berkata, itu ilmu pitan dan alam kamu sifat besar. Tulisan saya 2023. Entah di mana itu rahasia. Itu ilmu pitan dan tayo tengah kece kurang bodoh. Hati-hati, kemudian akan datang. Apa yang dikatakan orasi budaya, saya nggak kenal orasi budaya, saya bisa berceloteh begitu. Dalam kebudayaan Minangkabau, wah, sungguh indah kalau dia mau bersurga. Generasi penerus masa itu menjadikan Sumatera Barat orang-orang Minang, orang pemikir, memikirkan membuat nama Indonesia orang Minang lagi, dan berkata masa itu siapa di belakang Tamelaga siapa, siapa guru Tamelaga, siapa guru ayah Tamelaga, tidak jadi Indonesia. Maka Soekarno-Hatta itulah presiden. Tanpa Hatta tak jadi presiden. Tanpa Soekarno-Hatta menyatukan seluruh budaya yang ada di Indonesia yang berada. Ini gak tertuju khusus buat hadirin dan calon kami di DPR beramjad memimpin sesuai dengan salah indah surga kita sekarang waktu tanah dunia wajah. Sebelum telah Islam di Minangkabau. Gak kawan, kalau dibongkar tak ada hukumnya. Maka saya dituduh orang ekstrim. Di zaman waktu saya ditahan anak muda bermain politik PKI. Pak dan Rem orang kenal dengan Pak Isya langsung dikeluarkan. Itu politik, hati-hati zaman sekarang. Kalau dapat ikhlas demi anak cucu juga sebagai wakil, sebagai manusia berhubungan dengan alam dengan Tuhan. Itulah yang saya cintai, sahabat saya. Dia tidak boleh dibantu. Ya, saya meneruskan ruangan untuk berdiskusi keindahan. Isilah di sini agama dan adanya penting. Berdirilah 3 komponen di Indonesia. Jogja telah berdiri, Bali telah berdiri, Minangkabau telah untuk roboh surah kami kata Pak Nafis dan telah Minangkabau dia bangka hancur. Telah diamalan pantun cirit, pantun duo kan diamalkan. Kalau paku kecang balim dia ambil tempurung melinggang-melinggokan. Bau oleh anak surasu, anak di bangkuna, kenakan dunia, cakuat tek yang binasu. Kalau lah binasu ada sarak untuk yang memanggil kenakan. Sulit kita bicara, Tuhan tidak sia-sia. Dia ada, tidak kelihatan di sekarang. Kalau tak ada dia, aulia lah, sudah habis dia dari Indonesia itu. Ya, jangan melecehkan manusia berjalan karena kecil, karena miskin. Bilang aja lah, karena orang gila lewat sebuah Tuhan, cintailah alam. Kalau alam lah mencintai, berarti alam mencintai. Lah kau jadi dia berkenal dengan Tuhan. Kata ini setuju siapa? Berkisah. Tapi setelah pindah ke tradisi, dulu sasaran sekarang dinasionalkan sanggar. Sanggar itu adalah kumpulan orang-orang berkarya seni, seluruh seni budaya ada di dalam. Kalau studio cuma ada khusus studio lukisan, studio foto, studio macam-macam. Ada bengkel untuk bekerja seluruh seni budaya yang tradisi yang kreasi. Saya mengharapkan sangat untuk dia Manalawe. Aku mau Bapak calon kita, tidak calon boleh, tolong berbicara di DPR tentang kami sebagai generasi penerus dari ini sampai ini. Bukan dari itu, masih di atas. Dari sebelum itu ada syarat pesan, syarat mengatur baru dipakai. Bagaimana kita batik pelajarlah. Maka aja rangkaian itu sudutnya ke dalam kamar cepat dalam sudah mati kau karena ingat dosa saya. Saya kembali ke papian saya
saya mandi, saya cari keris saya yang telah sampai ke bawah. Cuma bentuk keris yang banyak dari tubuh pakaian saya adalah Allah. Di langit itu kekuatan iblis. Jadi saya di tengah tulang punggung kalau Allah jadi manusia dan dia orang. Tujuhlah kira dunia di tujuh dunia akhirat menjadi. Alhamdulillah, mungkin tidak banyak cerita banyak Pak Nasrul. Saya salut dengan Pak Nasrul. Tolong adik-adik saya, generasi saya, budayawan seniman, mama-mama kerjasama kita dengan seluruh pemerintah mengangkat seni budaya dalam berupa bentuk apapun, seni rupanya, silatnya untuk Indonesia Minangkabau akan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, selanjutnya sambutan dan sekaligus pembukaan secara formal acara Insight Color Cube dengan tema limit oleh Bapak Syarul Usman SH. Kepada Bapak Syarul Usman SH kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga selamat datang kepada para tamu undangan yang telah meluangkan waktu dan menyempatkan mengikuti pameran karya seni Galeri 89 ini. Tertarik dengan tema yang dibuat oleh Bapak Haji Nasrul, yaitu limit. Kalau boleh saya mengartikan, ya Pak, limit artinya batas. Namun maknanya kalau menurut saya, kita dalam kehidupan sehari-hari itu apapun kegiatannya, apapun perbuatannya harus ada batasnya. Itu juga dari hasil karya yang dibuat oleh para seniman, saya rasa juga ada batasnya. Karya yang dibuat oleh Pak Haji Nasrul ini sangat perlu jadi perhatian buat kita. Jadi insya Allah saya selaku anggota Dewan terpilih Padang Pariaman yang insya Allah akan dilantik bulan Agustus 2024 ini, Allah saya akan mendukung atau mensupport setiap kegiatan yang dilakukan oleh seniman dan juga Bapak Haji Nasrul. Saya mewakili masyarakat memberikan apresiasi terhadap pemikiran yang dilahirkan oleh Bapak Haji Nasrul yang sangat bermanfaat buat kita semuanya. Selamat dan terima kasih atas pameran karya seni 89 Studio Galeri. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pameran karya seni di Studio Galeri 89 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon pada Bapak Syarul Usman SH selaku anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman terpilih 2024-2029. Disilakan pada Bapak Syarul Usman untuk memunting pita.
Mari kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Ibu dan hadirin. Dan kita akan membuka selubung pameran pada hari ini yang telah berada di samping Bapak Ibu hadirin. Oke. Berikan tepuk tangan terhadap karya atau pameran limit pada hari ini. Sama naik ke atas ke lantai 2 ke studio 89 galeri.